Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, baik anak-anak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita harus membaca doa. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau mengecek dulu kesiapan teman-teman untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar PAI. Oke, teman-teman, seragamnya sudah rapi? Ada yang masih makan? Alhamdulillah, semuanya sudah siap ya. Oke, baik. Kalau begitu, kita baca doa terlebih dahulu dan dipimpin oleh Bagas. Silakan Bagas. Sebelum belajar ini kita berdoa dimulai. Baik, hari ini apakah ada yang absen atau tidak hadir? Depan, oke. Ibu catat dulu ya. Siapa tadi? Depan. Oke. Siapa lagi? Oke, hari ini 3 orang ya teman-teman yang tidak masuk ya. Kenapa sakit? Oke, kita doakan mudah-mudahan teman kita cepat sembuh. Amin. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Semuanya berdiri ya. 1, 2, 3. Kembali. Oke, baik anak-anak. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan materi PAI-nya, yaitu tentang beriman kepada Rasulullah. Oke, siapa di sini yang tahu? Nah, yang tahu tentang Rasulullah itu ada berapa sih? 25. Oke, Nabi yang pertama. Ada Nabi yang terakhir. Nah, kalau misalkan suatu hari ada yang mengaku namanya Junaidi mengaku sebagai Nabi terakhir, harus kita percaya atau tidak?
sekali teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang sudah tadi Bu Guru jelaskan. Kita ke pembelajaran intinya. Oke. Terlihat yang belakang? Terlihat? Teman-teman boleh melihat ke whiteboard ini. Apa sih itu Rasul? Apa Rasul adalah seorang utusan Allah yang diberikan wahyu, kemudian wajib itu berarti harus menyampaikan lagi kepada orang lain atau kepada umatnya atau kepada manusia. Berbeda lagi teman-teman, Rasul juga menerima wahyu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk disampaikan lagi kepada manusia lain. Beda lagi dengan Nabi. Apa namanya Nabi dengan Rasul itu teman-teman itu berbeda benar. Iya. Kalau Rasul diberikan wahyu kepada Rasul itu dan wajib menyampaikannya lagi kepada manusia. Berbeda lagi dengan Nabi. Kalau Nabi diberikan wahyu tapi tidak wajib untuk menyampaikannya lagi kepada orang lain atau kepada manusia. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang tadi Bu Guru sampaikan. Ini adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi teman-teman, Nabi itu adalah menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi itu tidak semua Nabi Rasul. Ya, ada Nabi Idris. Nabi Idris Rasul bukan? Nah, itu ya. Terus kalau Rasul ini menerima wahyu dan wajib menyampaikan lagi kepada umatnya. Terus semua Rasul adalah Nabi. Kalau Nabi sudah diangkat Rasul, pasti otomatis dia udah sebagai Nabi. Oke, paham sampai sini? Oke, bagus. Sekarang beriman kepada Rasul. Beriman itu artinya yakini. Ya, kalau Allah itu mengutus siapa? Rasul. Ya, jadi meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk menyampaikan ajaran umat kepada umatnya. Ajaran yang disampaikan Allah kepada umatnya untuk kita percaya bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Rasul adalah benar dan wajib diikuti. Misalkan Nabi Muhammad itu memberikan atau hadis makan dan minum itu kita harus sambil duduk. Itu kira-kira harus kita ikuti atau dibiarkan? Ikuti. Makanya kalau misalkan ada Nabi Muhammad menyampaikan sabdanya kepada kita, maka harus diikuti. Oke, lanjut. Rasul yang wajib diimani, teman-teman. Anak-anak paham? Nah, kita nyanyi. Anak-anak bisa ya nyanyinya ya? Oke, 1, 2, 3. Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Jadi jumlah Nabi dan Rasul itu ada berapa? 45. Kalau misalkan suatu saat Bagas itu mengaku-ngaku sebagai Nabi. Aku ini adalah utusannya Allah. Aku adalah Nabi yang terakhir. Kira-kira harus kita percaya atau tidak? Kenapa? Karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi yang pertama Nabi Adam. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau suatu saat Bagas atau Aldi mengaku sebagai Nabi, jangan dipercaya. Karena Allah sudah memberi kita ilmu tentang pengetahuan mengenai 25 Nabi. Oke, paham? Oke, lanjut ya. Rasul itu anak-anak mempunyai sifat. Coba teman apa namanya? Anak-anak tahu nggak sifat temannya? Misalkan Putri sama Lydia,
Misalkan Putri sama Lydia tahu nggak sifatnya Lydia gimana? Nggak tahu? Tahu apa? Baik. Nah itu sifatnya adalah baik, suka memberi. Itu adalah sifatnya manusia. Rasul juga mempunyai sifat, ya, mempunyai sifat. Yaitu yang pertama adalah sidik, ya. Sifat Rasul itu sifat wajibnya ada 4. Sifat mustahilnya ada 4. Sifat mustahil itu artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat wajib ini adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Yang pertama, sidik. Artinya apa sidik? Yang kedua, apa itu amanah? Percaya. Yang ketiga, apa itu tabligh? Menyampaikan. Yang terakhir, atona yaitu cerdas. Lawan kata sifat wajib adalah sifat sifat mustahil. Apa kata Bu Guru tadi? Sifat oke, sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Apa itu? Ada 4 juga. Yang pertama adalah kizib. Artinya apa kizib? Dusta atau bohong. Ada nggak Rasul yang suka bohong? Kalau Rasul bohong, apa yang disampaikan Rasul itu tidak akan dipercaya. Betul nggak? Betul. Kalau Bagas bohong, nah Bagas sering bohong nih sama kalian. Kira-kira kalian percaya atau enggak? Kalau Bagas sudah berkata jujur karena keseringan bohong, kira-kira percaya atau enggak? Enggak ya, makanya mustahil banget kalau Rasul itu punya sifat dusta atau bohong. Yang kedua, khianat. Khianat itu berkhianat. Ya, kalian punya bestie 3 orang, tiba-tiba teman satunya berkhianat. Kalau misalkan mengadu domba, tahu nggak sih? Nah, itu ada nggak di sini seperti itu? Ada. Ya, berarti tidak menerapkan sifat atau tidak menerapkan sifatnya Rasul yaitu amanah. Yang ketiga, kitman. Kitman itu menyembunyikan, ya, menyembunyikan. Jadi misalkan Putri menyembunyikan sesuatu yang diberikan oleh mamahnya, ya, ada nggak? Ada yang seperti itu ya. Kalian diberikan kue, disembunyiin, padahal kuenya disuruh kasih ke adik. Dimakan sama kalian. Ya, itu berarti kalian adalah menyembunyikan. Kalian tidak apa? Tidak tabligh. Yang terakhir, balada. Apa itu balada? Anak-anak yang di sini mah tidak ada sifat bodoh, semuanya fato. Kalian adalah anak-anak pintar, ya. Oke, tidak ada yang bodoh, makanya kita harus rajin belajar. Supaya semangat ya, walaupun sudah siang. Nah, Bu Guru ada janjinya. Anak-anak dengarkan dulu Bu Guru, baru nanti ikuti. Oke, paham? Oke. Sidik dan amanah dan tabligh juga fatona. Kizib dan khianat dan kitman juga balada. Benar terpercaya, menyampaikan dan juga pintar. Bohong, berkhianat, menyembunyikan dan juga bodoh. Nah, ya, sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Sidik dan amanah dan tabligh juga fatona. Kizib dan khianat dan kitman juga balada. Benar terpercaya, menyampaikan dan juga pintar. Bohong, berkhianat, menyembunyikan dan juga bodoh. Anak-anak yang guru semuanya hebat. Ya, oke. Selanjutnya setelah materi ini, anak-anak, Bu Guru akan membagikan beberapa kelompok. Oke ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih hikmahnya kita beriman kepada Rasul. Ya, hikmahnya beriman kepada Rasul. Yang pertama yaitu meneladani akhlak mulia para
Itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang nih Bagas nggak mau bohong lagi sama mamanya. Bagas nggak mau bohong lagi sama temennya. Nah itu berarti Bagas sudah apa? Sudah meneladani sifatnya Rasulullah. Yang kedua, menambah rasa cinta dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita tambah rajin ibadahnya, nambah rajin sedekahnya, nambah rajin sholatnya. Siapa di sini yang sholatnya masih belum? Oh masih jujur, alhamdulillah. Alhamdulillah jujur adalah salah satu sifatnya Rasulullah. Berarti keren. Semuanya saya sudah meneladani sifatnya Rasulullah, yaitu sudah berkata jujur. Oke. Yang ketiga, jadi anak-anak tabah lebih semangat lagi untuk menjalankan perintah Allah seperti tadi. Sholat, puasa, zakat. Nah, yang lain yang selanjutnya membentuk pribadi yang jujur, amanah dan sabar, serta memahami bahwa Rasul adalah teladan kita untuk menyampaikan kebenaran. Ya, ini adalah hikmah dari kita beriman kepada Rasul. Jadi beriman itu apa kata guru tadi? Apa? Beriman itu? Apa? Beriman itu apa? Percaya. Beriman itu apa? Beriman itu apa? Percaya kalau Allah mengutus Rasul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Guru membagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah semua paham ya? Kita dulu sudah ya. Nah sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD-nya berkelompok. Akan dikeluarkan pensilnya. Didiskusikan. Oke silakan anak-anak didiskusikan bersama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, dituliskan anggota kelompoknya namanya. Ya, jangan lupa dituliskan. Ini ada nama kelompoknya, kelompok 1 siapa saja anggotanya. Nah, di situ aja di atas. Ya, ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok 2 ya. Nanti setelah anak-anak berdiskusi, nanti presentasi ke depan ya. Nanti berkelompok dibacakan apa saja sih hasil diskusinya. Oke? Nah, oke ya. Karena sudah selesai, kelompok 4 terlebih dahulu yang maju. Dan untuk anak-anak yang lain, tolong perhatikan ya. Silakan kelompok 4 depan. Sini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Berbicara dan bertindak sesuai kebenaran. Amanah tanggung jawab. Kami menyatakan orang lain. Empat benar. Mampu mengucapkan Oke, terima kasih kelompok semuanya. Kelompoknya apa? gambar kanan, gambar kiri, dua gambar, hebat. Oke, tepuk tangan untuk semua anak-anak. Baik, setelah ini Bu Guru ada game cepat tepat. Nah, cepat dan tepat. Jadi setelah tadi anak-anak berdiskusi, kalian berdiskusi mengenai sifat-sifat Rasul. Tadi ada berapa sifat-sifat Rasul? Yang pertama adalah anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya Bu Guru mau memberikan soal dulu. Ya. Ini per orang. Oke. Baik. Nanti Bu Guru akan lihat hasil dari asesmen yang Bu Guru kasih. Nanti Bu Guru bisa tahu nih dari kalian siapa yang sudah paham atau yang belum
Ya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan, tapi sebelumnya kita ada kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ya, yaitu tentang beriman kepada Rasul, ya, itu merupakan rukun iman yang keempat. Yang kedua, jumlah nabi yang harus kita ketahui ada berapa tadi? 25. Nabi itu tadi apa? Nabi adalah seorang yang diberi wahyu tapi tidak wajib untuk menyampaikan. Kalau Rasul apa tadi? Seorang yang diberikan wahyu yang wajib menyampaikan kepada umatnya. Sifat Rasul. Nah, sifat Rasul tadi ada berapa yang harus kita teladani? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, oke, sifat mustahilnya? Oke, ya, sebelum diakhiri yang ini, yang wajib pada Rasul kita harus aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi yang bohong sama mamanya. Oke, baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu untuk buku-bukunya. Bersiap pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.